Halo guys, selamat datang di channel Yong Rohid. Langsung saja tanpa basa-basi, pada perjumpaan kali ini saya ingin membahas seorang pahlawan wanita yang sangat tangguh, yang berkarismatik, dan tentunya sangat ditakuti oleh pihak Belanda. Siapakah beliau? Tentunya jangan lupa subscribe, komen, dan like dulu ya kawan, agar saya semangat dalam menyajikan konten kepada Anda semua. Iya, benar sekali. Di sini kita akan membahas pahlawan bangsa, yaitu Cut Nyak Dien. Beliau adalah pahlawan Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Beliau lahir di Kabupaten Aceh Besar pada 1 Mei 1848. Beliau juga keturunan bangsawan. Pada kecilnya, Cut Nyak Dien sangat cantik. Beliau memperoleh pendidikan bidang agama yang dididik oleh orang tua beserta gurunya. Sebagai muslimah yang taat kepada agama, Cut Nyak Dien selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Pada umur 12 tahun, Cut Nyak Dien dijodohkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Ibrahim Lam'a, putra dari Ule Balang Lam'a yang ke-13. Dari pernikahan itu dikaruniai satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dengan armada kapal Citadel van Antwerpen. Belanda mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Ceremen dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu Perang Aceh. Pasukan Aceh saat itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Meski Belanda terjun dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama dengan tertembaknya Kohler. Kemudian pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah kepimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Enam Mukim berhasil diduduki Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Kondisi ini memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama rombongan. Namun, suami Cut Nyak Dien tetap bertekad dan ingin merebut kembali daerah Enam Mukim. Sayangnya, Ibrahim Lam'a bertempur harus gugur dalam peperangan pada tanggal 29 Juni 1878. Peristiwa ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1880 beliau kemudian menikah lagi dengan Tengku Umar. Bergabungnya kedua insan ini menciptakan semangat moral dan semangat para pejuang Aceh yang semakin membara. Perlawanan terhadap Belanda berlanjut, lalu keluarlah fakta jihad fisabilillah. Tengku Umar menggunakan strategi perang. Beliau mencoba untuk mendekati Belanda dengan menjalin hubungan. Strategi ini terus berlanjut dengan penyerahan Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang. Strategi ini akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga Tengku Umar mendapat gelar dari Belanda, yaitu Tengku Umar Johan. Dan Belanda juga menjadikan beliau komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Di saat kekuasaan dan pengaruhnya cukup besar, Tengku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan pasukan Aceh. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Tengku Umar melakukan rencana, yaitu melakukan rencana palsu, di mana dirinya ingin menyerang basis Aceh.
Tengku Umar dan Cut Nyadin pun pergi dengan seluruh pasukan yang sudah ada dilengkapi dengan perlengkapan senjata dan amunisi Belanda. Dan mereka pun tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan ini disebut Het Verraad Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Pengkhianatan Tengku Umar membuat pihak Belanda sangat marah besar dan melaksanakan operasi besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar. Singkat cerita, Belanda akhirnya berhasil menangkap Tengku Umar dan langsung mengeksekusinya. Akan tetapi, walaupun Tengku Umar sudah dieksekusi oleh Belanda, Cut Nyadin sebagai istri tidak pernah putus asa, tidak pernah putus semangat. Justru beliau semakin membara, beliau tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Cut Nyadin terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa dengan perang Aceh. Di sisi lain, Cut Nyadin sudah semakin tua dan kondisi matanya sudah mulai rabun. Beliau juga menderita encok dan jumlah pasukannya juga tambah berkurang. Bahkan beliau beserta pasukannya sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Akhirnya Cut Nyadin pun tertangkap oleh Belanda. Kemudian beliau dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur membaik. Tapi sayangnya Cut Nyadin langsung dibawa ke Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin menghembuskan nafas terakhirnya karena faktor usia. Namun sangat disayangkan sekali, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena Gubernur Aceh pada waktu itu, Ali Hasan, memerintah untuk mencari makam Cut Nyadin. Oke teman-teman, itulah cerita singkat seorang pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh, yang mengorbankan pikirannya, tenaganya, materinya, bahkan mengorbankan jiwanya. Kita sebagai generasi muda hukumnya wajib mendoakan pejuang-pejuang nenek moyang kita terdahulu. Tanpa mereka, apalah daya kita saat ini. Bayangkan, tanah kita ini dicuci dengan darah para pahlawan dan digosok dengan semangat pejuang. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang kita terdahulu ditempatkan di surganya. Amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan cerita singkat tadi membuat kita sadar akan jasa-jasa para pahlawan dan para pejuang terdahulu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman, agar saya semangat lagi dalam menyajikan konten-konten kepada teman-teman. Saya pamit, sampai jumpa di lain waktu.